Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, bukti bahwa manusia itu adalah makhluk pembelajar. Dan memang secara alami manusia itu memang makhluk yang akan selalu terus belajar. Begitu juga dengan anak-anak. Setiap hari mereka mengeksplorasi, mencoba berbagai hal yang mungkin kita anggap mereka itu nakal, tapi sebenarnya mereka itu lagi belajar, cuma mungkin ya karena mereka belum tahu mana yang betul, mana yang salah. Dan hal ini juga yang saya sadari sebagai orang tua, bahwa sebenarnya tanpa kita suruh pun anak-anak setiap hari akan selalu terus belajar. Mungkin cara belajar mereka berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Maka yang saya lakukan bukan memaksa mereka untuk belajar, tapi menciptakan lingkungan yang membuat ia merasa nyaman dan senang untuk belajar. Membuat ia merasa bahwa membaca itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan, bahwa ilmu itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Ya intinya menciptakan suasana bahwa belajar itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Dan saya juga tidak mau anak itu belajar karena takut, karena diancam, karena dimarahi, bukan juga karena imbalan, bukan juga karena ingin mendapatkan hadiah. Saya ingin anak belajar itu ya karena mereka merasa butuh, mereka merasa harus, mereka merasa bahwa ya belajar itu sesuatu hal yang baik dan harus mereka lakukan. Jadi intinya sesimpel itu. Seorang pakar psikologi namanya Diana Gusen kalau nggak salah mengatakan bahwa ada 3 motivasi manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu karena takut diberi sanksi atau menghindari hukuman. Contohnya, seseorang berkendara itu menggunakan helm karena takut ditilang oleh polisi. Dan yang kedua, seseorang itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Contoh, siswa belajar karena ingin mendapatkan hadiah dari gurunya, atau karyawan rajin bekerja karena ingin mendapatkan kenaikan jabatan. Dan yang ketiga, seseorang itu melakukan sesuatu bukan karena takut dihukum, bukan juga ingin mendapatkan imbalan, karena ya sesimpel dia meyakini bahwa apa yang dilakukannya merupakan sesuatu hal yang baik yang akan membawa kebaikan buat dirinya, baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang. Atau istilahnya orang melakukan sesuatu karena dia mempercayai nilai-nilai kebajikan. Seseorang ketika punya integritas, dia tanpa ada orang lain pun, tanpa melihat faktor dari luar pun, dia akan melakukan itu. Dan ya tentu saja yang ingin saya ambil itu ya jalan yang ketiga itu. Jadi ya jalan yang ketiga itu merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Dan itu tentu saja dampaknya, efeknya akan bertahan sangat lama dan mungkin bahkan akan bertahan selama atau seumur hidup. Oleh karena itu, saya mencoba menumbuhkan cinta baca pada anak saya sedini mungkin, bukan karena tuntutan sekolah, bukan juga obsesi agar anak saya cepat bisa membaca, cepat bisa calistung. Ya sesimpel karena saya ingin anak saya itu tumbuh dengan rasa ingin tahu yang sehat. Saya juga sebagai ayah mencoba untuk memposisikan diri bahwa saya bukan cuma seorang pencari nafkah, tapi juga sebagai pendamping anak-anak untuk belajar. Saya juga mencoba tidak hanya sekedar menyuruh, tapi juga menemani, tidak hanya sekedar memberitahu, tapi juga memberi contoh, tidak hanya sekedar menekan, tapi juga membuka jalan. Saya ingin anak saya merasa bahwa buku adalah teman, ilmu adalah alat, dan bahwa belajar adalah cara yang terbaik untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri. Dan apa yang saya lakukan ini tentu saja tidak mudah. Ada kalanya anak itu kadang-kadang merasa bosan, merasa malas, dan tentu saja di sanalah saya mencoba untuk terus belajar bersabar. Dan saya juga sadar bahwa untuk membangun motivasi itu tidaklah mudah, tapi kalau kita berhasil, wah ini dampaknya akan sangat luar biasa dan mungkin bahkan akan bertahan seumur hidup. Setelah apa yang saya lakukan ini, sekarang anak saya itu ada di tahap kalau belajar itu dia yang minta, bukan saya yang nyuruh, dan itu sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Saya tidak tahu entah jadi apa dirinya nanti, namun yang pasti saya ingin dia tumbuh sebagai manusia pembelajar yang sejati. Yang belajar itu bukan karena disuruh, bukan karena diancam, bukan juga ingin imbalan ataupun hadiah, tapi dia belajar karena tahu hal itu baik, itu berguna, dan itu harus dilakukan. Dan saya percaya membaca sejak dini, menulis sepanjang hayat, bukan dimulai dari ruang kelas,
tapi dimulai dari ruang hati yang penuh kasih dan kepercayaan.